nafsu di hadapan Arasy. Allah berfirman kepada kedua-duanya tanpa suara dan tanpa huruf, namun difahami oleh seluruh makhluk halus yang hadir. Wahai akal, wahai nafsu, aku jadikan kamu berdua di bawah perintahku. Maka siapa di antara kamu lebih mengenalku? Aku jadikan dia pemimpin kepada yang lain. Maka bergetarlah seluruh alam, karena belum pernah makhluk diuji dengan pengenalan kepada Allah. Allah berfirman kepada nafsu, menghadaplah kepadaku. Nafsu berdiri tegak, tapi tidak bergerak, katanya. Mengapa aku harus menghadap kepadamu? Engkau tidak memberi aku keinginan selain keinginanku sendiri. Lalu Allah memalingkannya dari hadapan Arasy dan menutupinya dengan 7 hijab kegelapan. Kemudian Allah berfirman kepada Laka, menghadaplah kepadaku. Akal pun tunduk tanpa ragu, karena dalam dirinya hanya ada faham tentang taat, dan Allah berfirman, berpalinglah. Maka ia berpaling, tanda ia memahami bahwa taat bukan hanya sujud, tetapi juga mengetahui bila perlu berpaling karena perintah. Allah berfirman dengan tegas kepada malaikat, ambil nafsu itu dan laparkan dia 1000 tahun di laut keheningan. Nafsu mula kenal siapa pemberi rasa, namun 7 hijab masih menutupinya karena ia belum ikhlas baru kenal dari kesempitan. Setelah kedua makhluk itu kembali di hadapan Arasy, Allah berfirman lagi, wahai akal, wahai nafsu, apakah engkau mengenalku sekarang? Aku kenal engkau dengan ilmu, ya Rob. Nafsu menjawab, aku kenal engkau dengan rasa, ya Rob. Allah tersenyum dalam makna, karena kedua-duanya benar. Engkau, wahai akal, mengenalku melalui nur yang aku beri. Engkau, wahai nafsu, mengenalku melalui ujian yang aku turunkan. Maka aku jadikan engkau berdua dalam manusia. Allah berfirman kepada akal, engkau aku jadikan penuntun dari atas, dan kepada nafsu, engkau aku jadikan penggerak dari bawah. Jika manusia mengikuti engkau, wahai akal, dia naik. Jika dia mengikuti engkau, wahai nafsu, dia jatuh. Tapi bila keduanya tunduk kepada ruh yang mengenal Ki, aku jadikan dia khalifah di bumi. Lalu Allah menzahirkan ruh dan ketiga-tiga makhluk akal, nafsu dan ruh bersujud bersama dalam satu cahaya. Akal ialah cermin ilmu, ia taat tanpa ragu. Nafsu ialah cermin rasa, ia belajar taat melalui derita. Ruh ialah cermin cinta, ia menyatukan keduanya.
agar semua tunduk kepada Allah. Dalam diri manusia hari ini, setiap bisikan, setiap lintasan hati adalah gema pertemuan tiga makhluk itu di hadapan Arasy. Bila kau rasa sabar, itulah akal. Bila kau rasa ingin, itulah nafsu. Bila kau rasa rindu kepada Allah tanpa sebab, itulah ruh yang mengingat asalnya. Akal berkata, aku tahu. Nafsu berkata, aku mahu. Ruh berkata, aku tidak punya apa-apa. Dan Allah berfirman, hanya yang terakhir itulah yang mengenal aku. Nukilan Al-Qalam Nusa.